Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dia Kusumawati, NIM 2017-210080. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu struktur kredit. Struktur kredit adalah memorandum yang berisi dengan sehubungan adanya kredit modal kerja dengan fasilitas installment loan. Yang kedua yaitu tujuan dari pembiayaan. Tujuan dari pembiayaan ini fasilitas digunakan sebagai bahan modal tambahan untuk pembelian bahan-bahan dari usaha tersebut, yaitu pembelian kaca dan aluminium. Sumber pembayaran kembali yaitu mencakup dua metode, yaitu first buyout dan second buyout. Yang untuk first buyout yaitu menggunakan keuntungan asli dari usaha mitra mandiri. Yang kedua yaitu ada second buyout yang menggunakan likuidasi dari jaminan yang diajukan, yaitu 1 unit kendaraan bermotor Yamaha Vixion tahun 2014 dengan CC 150. Lalu yang selanjutnya dengan sehubungan latar belakang yang sudah dijelaskan dan tujuan dan struktur, lalu ada struktur kredit yang diajukan. Yang pertama yaitu ada jenis kredit. Jenis kreditnya yaitu kredit modal kerja dan fasilitasnya yaitu installment loan, dan untuk plafonnya sendiri diajukan sebesar 10 juta, bunganya yaitu 13%, dan untuk provisi sebesar 0,5%, serta biaya admin sebesar 300.000, dan jangka waktunya selama 12 bulan atau 1 tahun. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ilya Reviana dengan NIM 2017-210281. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kualitatif. Di dalam analisis kualitatif sendiri, yang pertama adalah aspek potensi pasar. Untuk UD Mitra Mandiri, dalam proses pemasarannya itu tidak rumit karena telah berjalan kurang lebih 2 tahun dan memiliki pelanggan tetap. Bapak Willy sendiri selaku pemilik juga telah mencantumkan nomor teleponnya di dalam proses pemasaran tersebut. Dalam transaksi juga dapat melalui bank, melalui transfer, atau dibayar melalui tunai. Yang berikutnya adalah aspek manajemen. Di dalam aspek manajemen ini dikelola untuk UD Mitra Mandiri dikelola oleh calon debitur yaitu Bapak Willy dengan 2 orang karyawan, dan bagian penjualan sendiri juga dilakukan oleh beliau, sehingga dalam proses transaksi pun juga lebih mudah. Yang berikutnya adalah aspek bisnis. Untuk pesaing UD Mitra Mandiri ini, yaitu pesaingnya adalah perusahaan Tiongkok. Karena perusahaan Tiongkok itu telah memiliki produk yang mungkin lebih dikenal masyarakat dan dipasarkan atau dijual belikan di outlet yang lebih dikenal oleh masyarakat pula. Yang selanjutnya adalah aspek pemasaran. Di dalam aspek pemasaran itu terdapat segmentasi. Untuk pelanggan UD Mitra Mandiri, pelanggannya itu berasal dari Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Yang ada di Pulau Jawa itu contohnya Gresik, Sidoarjo, bahkan Surabaya. Untuk di luar Pulau Jawa sendiri yaitu seperti Sumatera. Yang berikutnya adalah produk. Untuk produk yang dibuat oleh UD Mitra Mandiri itu yaitu berupa etalase, meja, kursi, dan furniture lainnya. Untuk barang, ketika proses pembuatannya itu dalam 1 kali buat dengan bentuk yang berbeda, sehingga harga patokan untuk penjualannya diperkirakan berdasarkan kerumitan dan cara pembuatannya sendiri. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melisya Meta Putriadi dengan NIM 2017-210622. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menjelaskan tentang harga. Untuk harga dari bahan baku tergantung pada
jenis dan ketebalan bahan baku aluminium dan kaca tersebut. Furnitur yang dijual memiliki kisaran harga mulai dari 1 juta hingga 7 juta, dan yang selanjutnya promosi, di mana tidak ada strategi promosi khusus yang digunakan, terutama promosi secara digital. UD Mitra Mandiri memanfaatkan jaringan pelanggan tetap untuk mempromosikan produknya dari mulut ke mulut. Dan yang terakhir ada distribusi. Produk yang dijual oleh calon debitur diperoleh dari pengepul aluminium dan kaca yang telah dipercayai oleh Bapak Willy, di mana distribusi produk yang ke pelanggan di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa dilakukan dengan menggunakan modal transportasi truk dan mengirim barang. Untuk pemesanan dari para pelanggan biasanya melalui telepon dengan sistem pembayaran transfer melalui bank maupun tunai. Pelanggan luar Jawa membayar secara lunas dengan sistem transfer antar bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu analisa kuantitatif, di mana mutasi rekening koran Bank STIY Perbanas atas nama Willy dari Bank Mandiri bulan Februari 2020 debit dari mutasi rekening tersebut yaitu 20.850.000, sedangkan untuk kredit 23.556.190. Untuk bulan Maret 2020 debitnya 35.127.000, sedangkan untuk kredit 35.876.000. Sedangkan untuk bulan April 2020 debitnya 42.300.000, sedangkan kredit untuk bulan April 45.100.500 rupiah. Sedangkan untuk total debit yaitu 98.277.000, sedangkan untuk total dari kredit sendiri yaitu 104.523.690 rupiah, dimana untuk rata-rata dari debit sendiri yaitu 32.759.000, sedangkan rata-rata dari kredit sendiri yaitu 34.841.230. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, neraca. Neraca di UD Redbox per 30 Mei 2020. Keterangan aset tetap 1 unit sepeda motor Yamaha Vision, sisinya 150, tahunnya 2014. Itu harganya 15 juta. Kendaraan 1 unit Honda Scoopy F1 tahun 2018, harganya 16 juta. Nah, saya mengambil kesimpulan dari analisa kebutuhan modal kerja bahwa debitur masih kekurangan modal kerja sebesar 15.350.000. Yaitu lalu analisa jaminan. Yang pertama, Yamaha Vision. Nilai pasar Yamaha Vision sendiri itu yaitu 15 juta. Terus nilai likuidasinya sebesar 13.500.000. Jaminan yang kedua yaitu Honda Scoopy. Nilai pasar Honda Scoopy sendiri adalah 16 juta. Nilai likuidasinya sebesar 13.500.000. Jika ditotal jumlahnya mencapai nilai pasarnya 31 juta dan nilai likuidasinya sebesar 28.750.000. Lalu slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa risiko. Analisa risiko sendiri memiliki dua aspek, yaitu yang pertama aspek kepemilikan dan aspek bisnis. Aspek kepemilikan itu sendiri yaitu dari segi kepemilikan toko. Itu tidak ada risiko menurut kelompok kami karena usahanya itu murni milik sendiri dan dikelola oleh pihak keluarga. Jadi yang mengelola UD ini tuh semuanya itu berasal dari keluarga. Lalu dari aspek bisnis, menurut kelompok kami dari aspek bisnis usaha perdagangan perabotan aluminium ini tuh banyak diminati dibandingkan dengan kayu. Soalnya kalau dari kayu itu kan mudah rapuh ya. Kalau misalnya aluminium itu kan kalau misalnya tetap
kalau dikerikitin tikus atau ada rayap itu nggak bisa. Menurut kelompok kami itu kompetitor dari bisnis aluminium itu cukup banyak, tetapi dengan pengalaman dan yang dimiliki calon debitur, usaha Mitra Mandiri ini kami yakin akan tetap eksis dan mendapat banyak pesanan di masyarakat. Terima kasih, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jusitiana Fiala Juba dengan NIM 2017-210816. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi. Nah, rekomendasi itu yang pertama yaitu nama calon debitur itu tidak terdapat di daftar hitam Bank Indonesia atau disebut dengan DHBI, dan daftar kredit macet Bank Indonesia atau disebut dengan DKMBI. Itu yang kedua yaitu usaha berjalan dengan baik dan menguntungkan. Kemudian yang ketiga, jaminan sangat baik dan mengcover seluruh pinjaman. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, karakter calon debitur sangat baik dan terbuka. Kemudian ada lampiran. Nah, untuk lampiran sendiri itu peta lokasi. Nah, lokasinya berada di Jalan Bungurasi Timur, RT 12 RW 1 nomor 113 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian untuk jam operasionalnya yaitu buka jam 8 pada hari Senin hingga Sabtu. Nah, untuk bukti taksir anggunan sendiri, yaitu jaminan yang pertama itu ada Fiction 2014 pajak hidup panjang suratnya lengkap sebesar 14.500.000. Kemudian jaminan yang kedua ada Honda Scoopy tahun 2018 yaitu sebesar 16 juta. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.